Baik, saya mulai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang dan selamat pagi saya ucapkan kepada para peserta PKPA Angkatan ke-19. Bapak Ibu peserta PKPA yang berbahagia, bagaimana kabarnya pada hari ini? Baik. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semangat mengikuti acara hingga akhir sesi. Perkenalkan, saya Anila Larasati selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada sesi pertama ini. Namun sebelum kita memulai materi pada hari ini, alangkah baiknya agar kita memulai dengan berdoa, agar ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa berguna dan bermanfaat bagi kedepannya. Berdoa saya persilakan. Berdoa selesai? Baik, selanjutnya di sebelah saya telah ada pemateri kita yang pertama, yakni Bapak Dr. Hari Wibisono SH. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Baik. Semangat Pak untuk memaparkan materi pada hari ini. Semangat, ya. Pada hari ini beliau akan memaparkan materi terkait dengan hukum acara arbitrase dan alternatif dispute resolution atau disingkat ADR. Baik, sebelum saya memasuki sesi pemaparan materi, izinkan saya untuk menampilkan kurikulum vitae dari pemateri kita yang pertama. Baik, para peserta bisa dilihat di slide. Jadi pemateri kita yang pertama yakni Bapak Dr. Hari Wibisono SHMH. Beliau merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Surabaya. Riwayat pendidikan yang beliau tempuh dimulai dari S1 di Universitas Wijayakusuma Surabaya, melanjutkan di Universitas Wijayakusuma Surabaya dan S3 di Universitas 17 Agustus 1945. Beliau juga berpengalaman dalam menuliskan penelitian dalam 5 tahun terakhir ini. Sebagai contoh, di tahun 2003, yakni berjudul Kelapa Muda dan Serai sebagai olahan obat herbal bernilai jual di masyarakat Great Lemon Grass Young Coconut, kelapa muda serai bakar. Lalu beliau juga berpengalaman mengikuti pengabdian kepada masyarakat dalam 5 tahun terakhir. Contohnya pada tahun 2021, judul pengabdian kepada masyarakat yakni peran serta masyarakat dalam rangka penanggulangan tawuran antar warga di Desa Ngeluyuk, Kecamatan Ngeluyuk, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 17 Desember 2021. Lalu beliau juga berpengalaman menulis artikel ilmiah dalam jurnal 5 tahun terakhir. Sebagai contohnya yakni The Nature of Authorization Institution in the Authority of Loading Responsibilities. Beliau juga sering menyampaikan makalah secara oral dalam pertemuan dan seminar ilmiah dalam 5 tahun terakhir. Sebagai contohnya, beliau menghadiri seminar nasional yang berjudul Asimilasi Narapidana sebagai upaya pencegahan overcapacity dalam penyebaran virus COVID-19 di masa pandemi selaku moderator. Beliau juga berpengalaman dalam menulis buku selama 5 tahun terakhir. Sebagai contoh adalah kekuatan hukum surat kuasa membebankan hak tanggungan SKMHT. Baik, saya kira pemaparan CV sudah cukup sampai di sini. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya adalah sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh beliau. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik Bapak, untuk pertanyaan nanti akan kami beri kesempatan setelah pemaparan materi selesai. Jadi di akhir waktu peserta dipersilakan untuk bertanya. Kita mulai teman-teman ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu singkat profil saya ya.
Jadi pekerjaan saya sehari-hari memang rutinitasnya di kampus sebagai dosen. Side job saya memang advokat, teman-teman ya. Jadi advokat ini belum ya, ya itu kan formil di kampus ya teman-teman ya. Jadi saya juga advokat di Pradi teman-teman ya. Kurang lebih ya 10 tahunan lebih ya teman-teman ya. Saya sambil berdiri saja ya. Iya. Soalnya saya biasanya nerangno ini sambil berdiri teman-teman. Jadi saya asli Surabaya teman-teman ya. Jadi kalau saya nerangkan ini bosone campuran. Enggak apa-apa ya. Ya, jadi yang penting bisa dimengerti teman-teman ya. Ini apa ini? Semari berapa? Ya, sudah. Mulai dari pertama dulu nih. Ya, non litigasi teman-teman ya. Non litigasi ialah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Ya, jadi perkara ini teman-teman memang khusus diselesaikan di luar peradilan yang tidak ada di peradilan. Ada dua cara, bagaimana arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Nanti saya jelaskan satu-satu supaya enggak bingung ya. Jadi kok bisa diselesaikan di luar peradilan, Pak? Semua perkara ini kan harusnya diselesaikan di dalam peradilan. Iya. Ini kok di luar peradilan. Nah, memang undang-undang mengatur seperti itu, teman-teman. Undang-undang nomor 30/99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Bagaimana teknis dan caranya masalah atau perkara ini diselesaikan di luar peradilan? Ini kita bahas satu persatu. Coba slide di bawah ini. Ya. Ini ya dasar hukum teman-teman ya, dengan berlakunya Undang-Undang 30/99 ya tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Saya singkat aja ya, APS ya. APS itu alternatif penyelesaian sengketa teman-teman ya. Maka kedudukan kewenangan arbitrase di Indonesia ya sudah semakin jelas dan kuat. Ini teori-teori saja nanti bisa dipelajari supaya waktunya lebih cepat teman-teman ya. Lanjut ke bawah Andin. Ya, alternatif dispute resolution ADR itu bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesianya alternatif penyelesaian sengketa atau APS. Bawah Andin. Ya, pengertian penyelesaian sengketa. Ya. Penyelesaian sengketa dalam kota bahasa Inggris terdapat dua, yaitu konflik dan dispute. Apa itu konflik? Konflik itu sebuah situasi di mana dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan tidak akan berkembang menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinannya. Artinya konflik itu antara si A dan si B itu terjadi masalah teman-teman.
tapi masalah itu hanya dipendam, tidak dikeluarkan, tidak diflorkan, itu akan menjadi konflik saja. Itu namanya konflik. Gitu ya. Sebagai contoh seperti itu. Berbeda dengan dispute, sengketa. Sengketa ini sebuah konflik yang berubah atau berkembang menjadi sebuah sengketa bila mana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain. Maksudnya adalah ketika konflik tadi sudah dipendam antara kedua belah pihak ini sudah berusaha memendam supaya tidak terjadi masalah, tidak bisa lama-lama akan meledak. Meledak akhirnya sampai marah-marah dan sebagainya, akhirnya terjadi masalah. Nah, masalah itu yang dibawa ke jalur hukum. Itu namanya sengketa, teman-teman. Ya. Jadi konflik dan sengketa harus dipahami dulu ya. Kalau konflik itu ya ibarat punya masalah tapi meneng-menengan, punya ilmu kebatinan. Ya moga-moga salah satunya bisa bisa mengerti atau minta maaf kan gitu. Dengan rasa ya berharap di dalam dirinya. Itu konflik. Tapi kalau sudah menjadi sengketa, yaitu sudah menjadi masalah yang sudah diflorkan antara kedua pihak, antara A dan B, sudah terbuka, sudah menyatakan perang terbuka, sudah kita seperkara saja ini kita perkarakan, akhirnya masuk ke ranah hukum. Itu sengketa, teman-teman ya. Andin. Ya. Proses penyelesaian sengketa. Jadi sebelum saya ke poin inti hukum acaranya, kalian saya ajak untuk mengenal dulu teman-teman ya. Apa itu non litigasinya. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversial. Jadi yang belum mampu merangkul kepentingan bersama cenderung menimbulkan masalah baru, lambat penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan di antara para pihak yang bersengketa. Itu pasti. Yang namanya litigasi, proses berperkara, orang yang sudah fix melakukan perkara dengan jalur hukum pasti akan saling berhadapan-hadapan, adversial, saling bermusuh-musuhan, dan itu pasti akan diingat seumur hidup atau bahkan dibawa sampai mati. Kalau ketika salah satu pihak menjadi pemenang atau kalah, gitu ya. Atau bisa saja menimbulkan dendam yang luar biasa. Bisa saja dendam itu sampai anak cucu, bisa saja seperti itu ya, teman-teman. Itulah proses litigasi. Proses jalur hukum, teman-teman. Ibarat sederhananya seperti itu, gitu ya. Itu proses litigasi. Bagaimana proses di luar pengadilan? Menghasilkan kesepakatan yang bersifat win-win solution. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang mengakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dan dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Artinya apa? Kalau proses di luar pengadilan ini, semua para pihak ini dirangkul yang bermasalah. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Sama-sama menang, cari solusi yang terbaik, tidak saling merugikan. Itu ya. Dan prosesnya cepat. Kalau sudah bertemu, rembukan, diselesaikan, solusi sudah clear, ya sudah damai. Selamanya nggak akan ada rasa dendam. Berbeda kalau di litigasi nanti. Litigasi kan prosesnya sangat lama. Kalau sudah perkara itu lama. Bayangkan di tingkat pengadilan saja, teman-teman ada sampai dengan 3 sampai 4 tahap. Tahap pertama di pengadilan negeri tingkat pertama, belum di tingkat kedua di PT, belum di kasasi MA dan terakhir MK. Mahkamah Agung PK. Jadi keempat tingkatan ini saja sudah memakan waktu bertahun-tahun, teman. Ya, teman-teman ya. Jadi satu perkara itu bisa selesai bisa 4 sampai 5 tahun. Satu perkara, bayangkan. Itu ya. Apalagi perkara yang komplikasi ya, complicated gitu ya. Itu lama sekali, teman-teman. Itulah keuntungan non litigasi, proses di luar pengadilan. Jadi nggak makan waktu yang sangat lama. Sederhana, cepat, clear, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Itulah proses di luar pengadilan. Sehingga saran saya ketika nanti kalian jadi advokat, sebisa mungkin cara di luar pengadilan yang
pakai. Kenapa? Prosesnya nggak terlalu ribet, nggak ada yang dirugikan, klien merasa puas, kalian mendapat untung. Apa yang dapat untung? Perkara cepat clear selesai. Kerjanya singkat. Benar nggak? Bisa mencari klien kembali. Gitu ya teman-teman ya. Ya, bawah. Ya. Nah, ini sudah saya jelaskan ya. Proses non litigasi kelebihannya tadi. Nah, turun. Ya, turun terus saja nih. Terus. Ya, terus. Nah, ini penyelesaian sengketa. Bisa dikecilin ya. Ya. Penyelesaian sengketa ada dua sebagaimana saya jelaskan teman-teman ya. Kalau sistem adjudikasi ini masuknya ke litigasi atau non litigasi. Kalau nggak ketemu ya arahnya ke pengadilan, kalau non litigasi arahnya ke arbitrase. Nanti saya jelaskan. Kalau non adjudikasi jelas negosiasi, mediasi, konsiliasi. Itu saya jelaskan nanti. Ayo. Ya, terus. Ini. Menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, melalui jalur litigasi. Itu ya teman-teman ya. Di luar pengadilan, apa itu? Non litigasi. Melalui apa? APS dan arbitrase. Sesuai dengan undang-undang yang kita bahas ini 30/99, teman-teman ya. Itu di luar pengadilan. Jadi di luar pengadilan itu non litigasi adalah penyelesaian perkara yang diselesaikan di luar pengadilan, itu non litigasi. Ada dua versi nanti, APS dan arbitrase. Itu ya, saya jelaskan. Secara APS, nggak usah saya jelaskan, itu teori teman-teman. Untuk menyikat waktu teman-teman ya. Ya, teori. Terus, ini. Ya, ADR APS. Ya, sudah teori ini. Ya, ini APS ADR menurut hukum di Indonesia dasarnya Undang-Undang 30/99 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa. Itu sesuai penjelasan saya tadi mengatur dua hal ya, arbitrase dan APS. Jadi alternatif penyelesaian sengketa ini ditempuh sebelum masuk ke jalur arbitrase, teman-teman. Jadi bagaimana cara-cara APS itu? Konsultasi, negosiasi, mediasi, dan apa? Konsiliasi, penilaian ahli. Itu cara-cara yang ditempuh APS. Jadi alternatif penyelesaian sengketa sebelum masuk jalur arbitrase. Apa itu? Artinya gini, saya jelaskan. Alternatif penyelesaian sengketa ini salah satu cara yang ditempuh di luar pengadilan sebelum masuk jalur arbitrase. Maksudnya adalah para pihak antara si A dan si B ini sepakat menyelesaikan perkara yang mereka alami untuk tidak dibawa ke jalur hukum. Misalkan si A si B, ini saja. Ayo kita berunding, kita selesaikan secara kekeluargaan. Kita selesaikan secara musyawarah. Si A dan si B sepakat. Oke, silakan. Dengan cara apa? Musyawarahnya. Kalau APS itu bisa ditempuh melalui 5 cara. Dengan cara apa? Konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Apa itu konsultasi? Konsultasi ini salah satu pihak. Itu konsultasi kepada pihak yang lebih paham dengan masalahnya, pihak ketiga. Setelah itu pihak ketiga memberi rekomendasi, bla 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 perdamaiannya. Nah, akhirnya si A dan si B ngobrol. Kalau sepakat, selesai sampai di situ. Kalau enggak sepakat, cari jalur yang lainnya. Jalur mana? Negosiasi. Negosiasi ini gambarannya adalah antara si A dan si B itu hanya saling bertemu saja. Kedua belah pihak ini tanpa didampingi pihak ketiga atau pihak yang lainnya. Hanya antara si A dan si B. Contoh si A dan si B ngobrol di Excel show. Ngobrol. Gimana masalah kita ini? Kita selesaikan seperti apa? Wes gak usah rame-ramen, kita rundingan saja. Ayo kita cari solusi yang terbaik. Nah, itu negosiasi. Diselesaikan secara pribadi, sendiri, tanpa melibatkan pihak manapun. Itu negosiasi. Kalau mediasi, mediasi itu adalah melibatkan pihak ketiga.
Jadi antara si A dan si B perkaranya dialami ini, dia melibatkan pihak ketiga, meminta bantuan pihak ketiga untuk apa? Memediasi, namanya mediator. Orangnya itu namanya mediator, untuk memediatori. Nah, tugas daripada mediasi ini adalah bersifat pasif. Maksudnya pasif ini, mediator ini orang yang paham dengan masalah yang dihadapi, khususnya masalah hukum. Tapi dia nggak mau ngasih masukan apapun. Semua masukan itu hanya dia yang menampung. Dan yang menyelesaikan pada hakikatnya adalah antara si A dan si B sendiri. Maksud tujuannya apa, masukannya apa, itu nanti dianulir atau diinventarisir oleh mediator. Kalau sudah clear ketemu, mediator nanti yang membuat apa perdamaiannya. Itu ya mediasi. Kalau lagi nggak ada nih. Ya, bentar. Konsiliasi. Konsiliasi ini adalah sama dengan mediasi. Antara si A dan si B meminta bantuan pihak ketiga untuk apa? Mendamaikan antara si A dan si B. Bedanya apa? Kalau konsiliasi ini orangnya namanya konsiliator, teman-teman ya. Kalau konsiliator ini orangnya bersifat aktif. Dia akan apa? Membuat satu masukan-masukan. Membuat suatu terobosan-terobosan agar si A dan si B ini nggak kerepotan untuk mencarikan solusinya. Solusi terbaiknya dicarikan oleh konsiliator. Berikut konsiliator juga membuat apa? Suatu kerangka-kerangka perdamaian. Bagaimana penerapannya, diimplementasikan seperti apa supaya para pihak ini nggak merasa saling dirugikan. Itu konsiliator. Adanya di situ. Atau penilaian ahli itu sama saja ya. Jadi ini salah satu. Kalau penilaian ahli ini kan ahli yang di bidangnya diminta bantuan untuk apa? Untuk menafsirkan itu, untuk membuat suatu kerangka-kerangka teori supaya antara si A dan si B tersebut tidak merasa saling dirugikan. Itu APS. Karena APS ini misalkan antara cara konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi tidak ketemu, tetapi para pihak tetap menghendaki perkara tersebut supaya diselesaikan secara jalur kekeluargaan, maka yang ditempuh adalah arbitrase, tepat sekali. Jadi arbitrase itu pada hakikatnya itu jalur musyawarah. Hanya saja cara-caranya beda. Nanti saya jelaskan sebelum masuk ke arbitrase. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi ketika cara antara perkara si A dan si B itu sudah melakukan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ini tetap tidak ketemu solusinya, maka jalur terakhir adalah melakukan arbitrase. Dan hakikatnya arbitrase ini adalah penyelesaian perkara di luar peradilan. Tetap seperti itu. Karena antara si A dan si B tetap bersikuku untuk menyelesaikan perkara ini melalui jalur kekeluargaan atau musyawarah atau non litigasi. Itu ya. Nah ini. Pengertian APS ini sudah dirumuskan dalam pasal 1 angka 10 ya teman-teman, Undang-Undang 30/99. Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan. Di luar pengadilan teman-teman ya. Dengan cara apa yang saya sebutkan tadi? Konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Ini saya jelaskan sederhana teman-teman ya, supaya mudah dipahami dulu. Nah, ini sudah. Awal lagi, ya sudah. Nah ini teorinya tadi teman-teman ya. Nggak usah saya jelaskan karena sudah saya jelaskan. Ini hanya teori. Tadi penjelasannya sudah saya jelaskan di awal ya. Konsultasi, ya terus, ya. Ya, APS mengesampingkan litigasi, jelas ya, karena hakikatnya APS ini penyelesaian di luar peradilan atau pengadilan, sehingga mengesampingkan litigasi. Didasarkan pada apa? Itikat baik para pihak yang karena sepakat untuk menyelesaikan itu di luar jalur pengadilan. Tuh, lanjut. Ya, kalau mengenai waktu dan sebagainya kaitannya dengan hukum acara, teman-teman ya. Itu nanti saya jelaskan singkat saja. Nah, ini cuma teori ya. Jadi
penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui APS ini diselesaikan dengan pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 hari. Di pasal 6 ayat 2. Ya. Bentar, atas lagi. Nah, ini. Pertemuan langsung 14 hari dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Jadi namanya saja saling sepakat, sehingga segala sesuatunya harus sepakati, teman-teman. Gitu ya. Wah. Ya, dalam hal sengketa beda pendapat sebagaimana dimaksud di atas, maka kesepakatan tertulis para pihak diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat atau maupun. Nah, ini kalau pakai jasa-jasa para mediator, konsiliator atau ahli atau konsultasi atau konsultan seperti ini teman-teman ya. Kesepakatan tertulis para pihak. Bantuan penasihat ahli disebutkan atau bantuan mediator disebutkan. Siapa itu ahlinya atau siapa itu mediatornya atau siapa itu konsiliatornya disebutkan jelas nanti. Itu nanti ada suatu akte namanya ya. Itu. Ya. Sama ya, teman-teman, ini teori saja ya. Lanjut. Ya, lanjut. Ya. Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagai dimaksud dalam ini dalam waktu paling lama 30 hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani para pihak. Jadi kesepakatan itu harus dicapai dalam waktu 30 hari, teman-teman. Kesepakatan tertulis. Ditandatangani oleh atas. Tadi. Ya. Kesepakatan harus dicapai dalam waktu 30 hari, kesepakatan tertulis ditandatangani oleh semua para pihak terkait, final dan mengikat dan wajib didaftar dalam 30 hari. Inilah maksud daripada penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Jadi dalam waktu 30 hari itu harus selesai. Harus berakhir, teman-teman. Jadi cepat sekali. Bayangkan dengan kalau di pengadilan itu 5 tahun nggak selesai. Kalau saling bermusuh-musuhan. Ya ini teorinya. Kalau melalui jalur non pengadilan kaitannya dengan APS ya, paling tidak 30 hari harus berakhir. Ada mau nggak mau harus ada ya sepakatan deadlock atau tidak. Artinya ada solusi atau tidak. Kalau ada solusi ya sudah. Pokoknya dalam waktu 30 hari harus ada gitu. Baik buntu atau nggak ada titik temu atau ada titik temu. Kalau 30 hari nggak ada titik temu, ya sudah. Berarti kan lanjut ke arbitrase karena sudah disepakati para pihak. Itu ya. Jadi kesepakatan penyelesaian sengketa ini final ya, final and binding. Jadi final dan mengikat. Kalau final dan mengikat ini berarti sudah berakhir, benar-benar berakhir urusan itu, masalah itu clear. Jadi serta wajib didaftarkan di pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak ditandatanganinya. Kesepakatan atau perdamaian itu. Jadi keputusan final dan mengikat wajib didaftarkan di pengadilan negeri 30 hari sejak penandatanganan. Nanti saya jelaskan acaranya. Ya, menyelesaikan ini. Nah, dan terus ya. Nah, stop. Mengajukan ke lembaga arbitrase atau arbitrase. Ya. Ad hoc. Jadi ad hoc ini namanya khusus, teman-teman ya. Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sampai dengan ayat 6 tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaian melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc khusus yang ditunjuk para pihak. Pasal 6 ayat 9. Ya ini, teman-teman ya. Sama rentang waktunya ya 30 hari juga. Singkat sekali, teman-teman. Ya ini alur APS ya. Sudah saya jelaskan. Nah, ini apa namanya? Badan Mediasi Indonesia, teman-teman ya. Badan Media Indonesia di Indonesia ini ada seperti ini teorinya, ada BAMI ya, satu lembaga independen ya. Ini teori teman-teman ya. Bisa pelajari nanti. Ini hanya badan-badan mediasi saja.
prosedur. Nah ini pada proses apa ini? Prosedur pada proses. Oh, judulnya apa ini? Enggak ada. Nah, prosedur dan proses pada BAMI. Mediator dan para pihak akan duduk bersama dan para pihak diberikan kesempatan untuk saling mengemukakan duduk permasalahannya dan bentuk penyelesaian yang diinginkan dalam proses mediasi. Mediator hanya bertindak sebagai penengah dan penjaga. Sudah saya jelaskan ya teman-teman ya. Jadi antara para pihak si A dan si B jika sudah menyepakati penyelesaian itu melalui jalur APS, maka meskipun memakai salah satu ini acara ya, baik konsultasi, mediator atau konsiliator, tetap harus menunjuk salah satu apa forum. Forumnya melalui mana? Forum melalui BAMI ya seperti ini. Itu caranya teman-teman ya. Dari para pihak dan mediatornya datang ke BAMI ya, badan. Nah, coba sini. Ya. Ini ya, mediator hanya menawarkan, sudah saya jelaskan ya. Sudah saya jelaskan teman-teman. Ya. Nah, IICT, Indonesian Institute for Conflict Transformation. Nah, ini sama. Ini hanya sebatas lembaga saja, teman-teman. Wadah. Jadi mau dibawa kemana, terserah si A dan si B. Kita sepakat pakai jasa mediator. Kita bawa ke BAMI atau bawa ke IICT, silakan. Ini hanya wadah saja. Itu ya. Lanjut. Nah, ini Pusat Mediasi Indonesia. Atau dibawa ke sini, silakan. Ini wadah saja teman-teman ya. Ayo lanjut. Ya sudah ini. Nah ini Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Jadi di dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi teman-teman ya, cara beracaranya pun juga sama, memakai cara-cara yang diatur dalam HIR atau RBG hukum acara teman-teman ya. Meskipun ada rambu-rambunya melalui Undang-Undang 3099 itu hanya sebatas rambu kaitannya dengan alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase. Tapi hukum acara yang dipakai di lapangan itu adalah HIR dan RBG atau induknya adalah RV. Tahu RV ya? Jadi RV itu Reglement of the Recordering melahirkan dua anak, yaitu HIR. HIR itu Head Indonesia Reglement. Head Indonesia Reglement. Itu dipakai di Pulau Jawa dan Madura, betul ya. Dan satunya RBG, yaitu Reglement Buiten Gewesten, dipakai di luar Jawa dan Madura. Jadi jangan salah, kalau kalian misalkan ini di luar non litigasi ya, misalkan ketika sidang secara litigasi di luar Jawa, tidak bisa pakai HIR, hukum acaranya RBG. Ingat ya, itu ibunya adalah satu, yaitu RB, Reglement of the Recordering. Jadi meskipun APS ini lembaga di luar peradilan, tetapi ketika hukum acaranya diterapkan di lapangan memakai cara-cara hukum acara perdata. Salah satunya kalau mediasi, ya ini yang dipakai Perma nomor 1 tahun 2016. Ini teori teman-teman ya. Ini bisa dipelajari sendiri. Ya lanjut terus. Nah, stop. Sengketa yang tidak mewajibkan dilakukan mediasi, nah ini juga teori, nggak apa-apa. Lanjut. Terus. Ya, terus ini teori. Ya, terus. Terus. Ya, ini. Tahapan proses mediasi. Dalam waktu paling lama 5 hari terhitung sejak penetapan pemilih mediator, para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan mediator. Artinya antara si A dan si B ini sama-sama membuat apa resume tentang permintaannya ya masing-masing ya untuk diserahkan ke mediator. Proses mediasi paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan melakukan mediasi. Ini paling lama sudah mentok terakhir ya. Atas dasar kesepakatan para pihak jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Paling lama. Atas permintaan para pihak, itu atas permintaan para pihak ya. Tersebut mengajukan permohonan perpanjangan. Nah ini ya. Atas para persetujuan para pihak pula, mediator dapat menghadirkan ahli. Sehingga sebenarnya powernya itu adalah di para pihak sendiri teman-teman ya. Itu ya.
tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh adat, terserah itu kesepakatan para pihak. Para pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau mengikat penjelasan dan atau penilaian ahli atau tokoh masyarakat tersebut. Jadi tetap harus ada kesepakatan dulu di awal antara para pihak. Namanya saja diselesaikan di luar pengadilan dan saling sepakat. Jadi sebelum melakukan tindakan-tindakan hukum itu sepakat dulu, sehingga mereduksi semua konflik yang akan terjadi. Awalnya kan memang sepakat. Kalau nggak sepakat ya cari yang alternatif yang lain yang mendekati rasa sepakat. Itu ya. Dalam merumuskan kesepakatan perdaman wajib memastikan kesepakatan perdaman tidak memuat. Nah, ini teori ya, teman-teman ya. Saya ini. Ayo. Ya, sudah teori. Lanjut. Terus, perdamaian di luar sidang. Para pihak dengan tanpa, ini teori semuanya. Nanti pelajari sendiri teman-teman ya. Soalnya waktunya kita singkat, nggak nutut nanti ya. Arbitrase, nah ini sekarang kita masuk ke arbitrase. Tadi kan APS ya. Pengertian arbitrase menurut Undang-Undang 39, arbitrase adalah cara, yaitu suatu cara penyelesaian sengketa perdata, ingat, di luar peradilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Jadi itu ya. Jadi arbitrase ini adalah suatu cara penyelesaian sengketa perdata teman-teman ya, bukan di luar perdata, jangan perdata ya, di luar peradilan umum berdasarkan apa? Perjanjian arbitrase. Ingat, jadi perkara itu harus perkara perdata diselesaikan di luar peradilan, dalam hal ini adalah peradilan umum ya, harus ada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak. Itu ya. Yang dibuat oleh para pihak secara tertulis. Tertulis teman-teman ya. Jadi semua itu harus secara formil, namanya saja perdata. Jadi privilege evidence-nya adalah bukti-bukti tertulis. Itu ya. Jadi arbitrase penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum berdasarkan perjanjian arbitrase. Kalau nggak ada perjanjian arbitrase bagaimana Pak? Apakah bisa diselesaikan secara arbitrase? Jawabannya adalah bisa sepanjang apa? Para pihak menyepakatinya lagi. Gitu ya. Sepanjang para pihak menyepakatinya. Dari awal ini kan nggak ada perjanjian arbitrase. Ini kita ya perkara hukum saja. Jangan. Kita nanti hubungan kita putus ini kan kita masalah bisnis misalkan gitu ya kan. Sudah, baiknya gimana? Ya sudah, kita sepakat bikin perjanjian ya. Arbitrase silakan, ayo sama-sama. Bisa, hanya sepanjang ada perjanjian arbitrase. Kuncinya di situ teman-teman ya, harus ada perjanjian arbitrase. Kalau nggak ada perjanjian arbitrase, apakah bisa diselesaikan di arbitrase? Tidak bisa. Minimal harus sepakat dulu para pihak secara tertulis. Itu ya. Lanjut. Ya, teori saja. Lanjut. Ya, rumusan arbitrase. Nah, sudah ya, ini ya. Rumusannya seperti ini ya. Jadi penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan didasarkan perjanjian arbitrase dan perjanjian itu dibuat tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dan ini rumusannya. Ya, nah ini. Oh, arbitrase internasional. Nah, ini jadi gini teman-teman. Saya jelaskan ya. Jadi arbitrase ini lembaga yang unik teman-teman ya. Uniknya apa? Jadi gini, arbitrase ini kan penyelesaian di luar pengadilan, ya. Tapi tentunya sebelum arbitrase dengan cara-cara alternatif penyelesaian sengketa terlebih dahulu ya, dari APS dulu ya. Kalau APS deadlock baru ke arbitrase. Sepanjang tetap harus ada kesepakatan. Uniknya di sini, arbitrase ini hanya urusan perdata khusus apa? Khusus masalah perdagangan saja, teman-teman. Yang bisa dipermasalahkan di arbitrase itu hanya masalah perdagangan. Nah, klasifikasi perdagangan dalam arbitrase ini diberikan lagi. Apa itu perdagangan? Perdagangan itu dalam arbitrase itu meliputi perniagaan, ya, perbankan, penanaman modal, keuangan, industri dan hak atas kekayaan intelektual. Itulah perdagangan.
yang dimaksud dalam arbitrase seperti itu ya. Jadi yang dimaksud perdagangan di sini adalah, saya ulangi sekali lagi, perniagaan, perindustrian, penanaman modal, keuangan, apa tadi? Perbankan dan haki. Ya, haki, hak atas kekayaan intelektual, termasuk hak cipta, paten dan sejenisnya itu ya, merek itu ya. Itu arbitrase. Ya. Uniknya lagi teman-teman, arbitrase ini bisa diselesaikan melalui jalur-jalur tertentu. Dengan jalurnya bagaimana? Contoh, antara si A dan si B ini adalah joint bisnis. Si A warga negara Indonesia, si B warga negara Malaysia misalkan. Jual beli batu bara. Ya, para pihak ini karena kepingin bisnisnya lancar, tetapi tidak saling percaya. Kenapa tidak saling percaya? Si A orang Indonesia mempunyai kecurigaan ketika nanti dikirim barangnya di Malaysia, si B selaku orang Malaysia nggak bayar, hanya dikasih DP saja kan gitu. Sama orang Malaysia juga kalau beli di Indonesia, khawatirnya sudah di DP barangnya nggak dikirim. Bagaimana untuk menemukan solusinya seperti itu? Solusinya apa? Ya, dibuat perjanjian arbitrase. Jadi arbitrase ini tidak hanya bisa diselesaikan di dalam negara kita internal, tetapi di luar negara juga bisa. Ada lembaga internasional nanti yang menaungi, nanti saya jelaskan. Terus gini, uniknya lagi adalah di dalam arbitrase ini para pihak di samping membuat perjanjian arbitrase bisa memilih. Memilih apa? Memilih choice of forum dan choice of law. Jadi memilih pilihan hukum dan pilihan forum di mana penyelesaian ini diselesaikan. Misalkan gini, si A orang Indonesia tadi dan si B orang Malaysia sepakat jual beli batu bara. Bagaimana si A? Si A dan si B ketemu, ngomong, si A bagaimana kalau ini perkara ini kalau kita saling one prestasi, batu bara kak kamu kirim, bagaimana diselesaikan di mana ini? Si A ngomong, sudah diselesaikan di Indonesia saja, karena ini kan Indonesia negara hukum. Hukumnya bagus di Indonesia ini. Si B menolak, enggak mau saya takut di Indonesia, hukumnya itu di TV-TV saya melihat banyak compang-camping sebagainya, gitu. Takut orang Malaysia. Nah, terus maunya gimana? Ini pakai hukum Malaysia saja, enak, lebih baik. Indonesia juga menolak, wah enggak mau saya. Di Malaysia, wah itu saya melihat itu Perdana Menterinya masuk bui karena korupsi besar-besaran, gitu. Takut orang Indonesia. Terus bagaimana caranya? Nah, datanglah orang tengah, salah satunya ya mungkin ya ada mediator, konsilator, salah satunya ya teman-teman ya, buat kesepakatan. Baik, kalau tidak saling percaya, bagaimana kalau kita selesaikan di Belanda saja? Apakah bisa? Jawabannya adalah ya, bisa. Jadi pilihan hukumnya nanti kalau ada one prestasi salah satu pihak, sidangnya di mana? Di Belanda. Itulah arbitrase, teman-teman. Terus bahasanya pakai bahasa apa? Enaknya dikembalikan lagi ke para pihak. Oh, ini bahasa Melayu saja. Wah, saya nggak ngerti bahasa Melayu ini ada apa cengkok-cengkoknya yang buat ini nanti saya salah kata, salah bahasa, nanti terjerumus saya. Bahasa Indonesia saja. Orang Malaysia juga nggak mau saya. Gimana kalau bahasa Inggris saja? Nggak mau. Malaysia juga bahasa Inggris juga fasih. Saya mau bahasa Mandarin saja. Apakah bisa? Bisa. Jadi orang Indonesia nggak bisa bahasa Mandarin, orang Malaysia nggak bisa Mandarin. Ya, sama-sama nggak bisa Mandarin. Iya, tapi perjanjiannya pakai bahasa Mandarin. Nah, selama sepakat, itulah arbitrase. Uniknya arbitrase seperti itu. Ya. Terus bagaimana kalau terjadi one prestasi? Lawyernya juga sama, nggak bisa bahasa Mandarin. Itulah gunanya ahli bahasa. Ahli bahasa. Meskipun advokatnya nggak ngerti bahasa Mandarin, ya sudah ahli bahasa saja. Kan sederhana. Itu ya teman-teman ya. Itulah keunggulan kelebihan arbitrase. Sepanjang para pihaknya menyepakati bahasa, jadi choice of law, choice of forum, pilihan hukum, pilihan forum, itu bisa disepakati para pihak. Sepanjang forum-forum yang disepakati itu tergabung dalam arbitrase. Itu ya. Mau diselesaikan di Belanda dengan bahasa Mandarin silakan.
silahkan. Jadi itulah cara mempertemukan join bisnis. Sehingga kalau sama-sama orang itu sama-sama asing, berarti kan dia sepakat. Oh, sama-sama nggak ngerti soalnya ini baru netral ini. Ya sudah, oke. Nah, gitu, teman-teman ya. Itu arbitrase. Uniknya di situ, teman-teman. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Ya. Klausul arbitrase ini ya. Jadi suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam satu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbulnya sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbulnya sengketa. Jadi perjanjian arbitrase ini ada dua, teman-teman. Yaitu satu dibuat sebelum timbulnya sengketa, yang kedua dibuat setelah timbulnya sengketa. Kalau sebelum timbulnya sengketa namanya klausul apa? Pactum de compromittindo. Kalau setelah timbul sengketa namanya akte kompromis. Yang tadi saya jelaskan, ini enggak ada perjanjian arbitrase. Apakah bisa diselesaikan secara arbitrase, Pak? Bisa. Membuat apa? Akte kompromis. Sepakat para pihak. Ya sudah, kita kan belum ada perjanjian arbitrase. Kita buat saja. Buat akte kompromis namanya. Kalau klausul actum de compromittindo itu menjadi satu kesatuan dengan perjanjian pokok di awal. Dari awal sudah sepakat. Kalau ada konflik kita selesaikan secara arbitrase. Jadi ada dua perjanjian dalam arbitrase. Sebelum timbul sengketa dan setelah timbul sengketa. Itu ya. 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 Klausul pactum de compromittindo. Ada di sini, teman. Jangan saya tulis, ada. Nah, lanjut. Nah, ini ya. Menurut pasal 2 Konvensi New York 58 perjanjian arbitrase harus mempunyai syarat sebagai berikut. Nah, ini teori teman-teman ya, ini internasional ya, bisa dipelajari. UNCITRAL, jadi model United National Commission of International Trade Law. Jadi ini sama. Jadi ini apa lembaga-lembaga forum arbitrase di luar negeri. Kalau di Indonesia tadi seperti BAMI dan lain-lain. Kalau di internasional ya ini teman-teman ya. Ya, terus. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Stop. Jadi perjanjian arbitrase dikenal ada dua. Ya, dasarnya pasal 7 Undang-Undang 30 tahun 99. Yang pertama adalah klausul pactum de compromittindo dibuat ya pada saat bersamaan dengan perjanjian pokok sebelum timbulnya sengketa. Yang kedua adalah akte kompromis. Jadi perjanjian ini dibuat khusus. Jadi antisipasi. Jadi setelah timbulnya sengketa ya dibuat akte kompromis, sepakat. Kalau yang akte klausul pactum de compromittindo itu sudah antisipasi sejak awal, sejak dini. Kalau kompromis ini secara tiba-tiba, teman-teman ya. Sudah sengketa konflik karena sepakat supaya rekanan bisnisnya ini nggak putus, tetap baik ya buat akte kompromis. Kita sepakat selesai secara arbitrase. Itu ya. Ya, lanjut. Terus asas separability, daya ikat klausul arbitrase. Satu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan di bawah. Jadi meskipun meninggal salah satu pihak, bangkrutnya salah satu pihak, atau terjadi novasi, atau terjadi insolvensi mungkin, ya kan, pewarisan, nah ini berlakunya syarat-syarat tidak punya perikatan pokok. Nah ini intinya semua teori ini tidak akan menghapuskan perjanjian arbitrase. Itu teman-teman ya. Ya. Ini teori, bisa pelajarin teman-teman ya. Ya, teori. Nah ini standar klausul atau perjanjian arbitrase sebagai berikut. Ini standarnya BANI, standarnya UNCITRAL, standar klausul arbitrase ICSID, International Center of Settlement of Investment Dispute, standar ya, IECC. Ini semua ini ya teori teman-teman ya, lembaga teman-teman ya. Ini lembaga yang tergabung dalam
arbitrase internasional. Ya, jadi standar klausul arbitrase American Arbitration Association, teori semuanya. Jadi mau dibawa kemana? Jadi sepanjang negara-negara itu mempunyai apa lembaga arbitrase yang disepakati oleh hukum internasional. Mau dibawa ke Amerika, ini ke Belanda, ini standar Belanda, Netherlands, mau dibawa ke Singapura, terserah para pihak. Itu ya. Kewenangan arbitrase. Adanya perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termasuk dalam perjanjian ke pengadilan negeri. Maksudnya ini adalah untuk antisipasi salah satu pihak yang nakal. Ketika sudah ada perjanjian arbitrase, harus diselesaikan secara arbitrase. Tidak bisa dibawa ke pengadilan negeri. Karena dari awal para pihak sudah sepakat. Kecuali para pihak di situ tidak tertulis perjanjian arbitrase. Bisa saja salah satu pihak langsung dibawa ke pengadilan negeri. Apakah itu boleh? Ya sah itu. Karena dari awal tidak terdapat perjanjian arbitrase. Bagaimana dengan akte kompromi Pak dibuat setelah terjadinya konflik? Sepanjang para pihak tidak ada yang sepakat, ya itu nggak akan terjadi. Itu ya. Tetapi ketika dari awal para pihak sepakat, lantas salah satu pihak itu ketika ada konflik dibawa ke pengadilan negeri, tidak akan bisa itu. Pasti ditolak oleh pengadilan negeri dengan alasan apa kompetensi absolut dalam proses pemeriksaan. Karena ada klausul arbitrase di dalamnya. Apakah pengadilan nanti menolak Pak pada waktu daftar? Pengadilan pada waktu pendaftaran nggak mungkin menolak karena nggak tahu esensi dari isi gugatan, teman-teman. Ditolaknya ketika dalam proses pemeriksaan. Nanti para pihak akan mengeksepsi melalui pengacaranya. Tidak bisa. Pak Hakim, ini secara teori saja ya. Ini kan ada perjanjian arbitrase. Ini kok diselesaikan di pengadilan negeri. Mana buktinya? Ini ada buktinya. Tunjukkan itu. Kalau sudah diperiksa, ada buktinya bahwasanya ini ada klausul arbitrase, maka pengadilan secara ex officio akan menolak itu. Selaku dalam konteks kewenangan absolut, karena pengadilan dalam hal ini tidak berwenang untuk mengadili. Karena ini ada perjanjian arbitrase, maka pengadilan arbitrase lah yang berhak untuk punya kewenangan untuk mengadili. Singkatnya teman-teman, arbitrase ini adalah pengadilan swasta. Itu ya teman-teman ya. Kenapa para pihak, para pembisnis ini memilih arbitrase? Karena itu tadi, prosesnya cepat, final and binding, nggak ada upaya hukum lagi, final dan mengikat. Nggak ada upaya hukum, sudah. Ketika berakhir di arbitrase, tingkat pertama ya sudah itu, putusannya sudah final. Nggak bisa diganggu gugat. Nggak ada upaya hukum. Makanya pembisnis-pembisnis besar itu pasti larinya ke arbitrase. Di awal sudah dikunci, ada klausul apa pactum de compromitendo, supaya apa menyiapkan para pihak ini yang nakal. Nggak bisa ngapa-ngapain para pihak itu. Harus dibawa ke arbitrase. Tujuannya itu, teman-teman ya. Lanjut. Ya, lembaga arbitrase. Beberapa lembaga yang menyediakan jasa arbitrase, ya sudah ya, saya jelaskan ya. Kalau di Indonesia ini BANI, teman-teman ya. Kalau di luar negeri ini banyak ya. Coba ini. Nah, tuh. Nah, ini lembaga arbitrase. Ini kalau di Indonesia ini ya, BANI, Bayarnas, BAPMI, BAKTI. Nah, ini teori ya, bisa dipelajari ya, teman-teman. Ini lembaganya. Nah, ini kelebihan-kelebihan keunggulan arbitrase sudah saya jelaskan ya. Kerahasiaan, fleksibel, hak pilihan, penunjukan arbiter. Arbiter ini adalah kalau di pengadilan namanya hakim, teman-teman ya. Orang yang ditunjuk atau dipercaya oleh para pihak antara si A dan si B menunjuk siapa arbiternya. Itu ya. Jadi hakim pun ditunjuk oleh para pihak. Bukan para pihak mendaftarkan sudah ada hakimnya yang seperti di pengadilan itu sudah disiapkan oleh negara. Enggak. Hakim dipilih para pihak. Para pihak mau yang mana? Itu ya, itu arbiter ya. Hak pemilihan penunjukan arbiter berada di tangan para pihak. Ya. Pilihan hukum, forum dan prosedur penyelesaian berada di tangan para pihak. Sudah saya jelaskan tadi ya. Pilihan hukum, pilihan forum, prosedur apa, para pihak yang ngatur. Mau diselesaikan di mana, di Inggris pun tidak apa-apa. Ya, terjadinya perjanjian di Indonesia, meskipun itu misalkan yang membuat perjanjian itu sama-sama para pihak di Indonesia, sama-sama warga negara Indonesia. Kalau sama-sama warga negara Indonesia menyepakati penyelesaian itu, misalkan
choice of law dan choice of forumnya diselesaikan di Singapura, maka hukumnya pakai Singapura, sidangnya ya di Singapura. Meskipun warga negaranya adalah warga negara Indonesia. Itulah arbitrase, teman-teman ya. Jadi pilihan hukum, forum, prosedur penyelesaian berada di tangan para pihak dan dituangkan dalam perjanjian. Harus ada kesepakatannya. Yang penting itu ya. Putusan arbitrase final and binding. Final dan mengikat. Putusan tingkat pertama dan terakhir, tidak bisa diupaya hukum lagi. Sudah final. Penyelesaian relatif cepat. Tidak nunggu bertahun-tahun. Kalau urusan perdata ini bisa saja 5 tahun atau bahkan 7 tahun nggak selesai-selesai. Nggak selesai-selesai, teman-teman. Ya, itu urusan perdata itu. Mari izin mengingatkan bahwa durasi penyampaian materi yang pertama sudah 1 jam. Apakah mau dilanjutkan atau ganti materi yang kedua? Sedikit lagi. Oke, baik. Terus. Nah ini. Saya singkat teman-teman ya. Nah ini terus. Ini nanti dipelajari sendiri ya. Kelebihan, kelemahan. Terus saya yang penting-penting aja. Ya, terus. Ya, sumber-sumber arbitrase ya, perjanjian arbitrase itu penting. Itu karena perjanjian yang dibuat para pihak itu menjadi undang-undang yang dibuatnya. Ya, gitu ya. Undang-undang tidak dapat dicabut kecuali atas dasar kesepakatan para pihak. Undang-undang harus dilaksanakan dengan itikat baik. Ya, 1338 harus diingat janjian ya, teman-teman ya. Ayo, ganti lagi. Nah, yang tadi aja. Nah, ini. Jadi perjanjian itu penting. Jadi dalam perdata itu ketika membuat satu perjanjian maka kalian bisa mungkin menguasai unsur-unsur perjanjian dan aplikasinya, teman-teman ya. Jangan asal-asalan buat perjanjian, nanti kasihan klien ketika itu klien meng-hire advokat untuk mendampingi membuat suatu perjanjian. Karena perjanjian itu jantungnya undang-undang bagi jantungnya hukum bagi para pihak yang membuat. Kalau salah mencret, waduh, fatal ke depannya. Itu ya. Peraturan perundang-undangan jelas undang-undang arbitrase ya, undang-undang kekuasaan kehakiman ya, Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi. Mediasi ini juga berlaku bagi konsiliasi gitu ya, konsiliator teman-teman ya, atau di jalur APS lah. Ini Perma nomor 1 tahun 2016 ini sangat menentukan dan keberlakuannya sangat dipegang teguh oleh para pihak. Ya. Kalau di internasional ini bawa di nah ini peraturan hukum, piagam PBB, konvensi New York, UNCITRAL, Modelo, protokol ASEAN dan sebagainya. Nah itu ya, hukum acara arbitrase. Nah ini saya jelaskan di tingkat 2 nanti. Terus, nah, tempat sudah saya sebutkan tadi ya, tempat bahasa hukum dan bahasa sudah saya jelaskan. Nah, pengangkatan arbiter, nah ini. Arti penting pengangkatan arbiter untuk menghindari kesulitan karena pihak lawan menolak bekerja sama dalam pengangkatan arbiter sejak awal, perlu pencantuman misalnya pengangkatan arbiter akan dilangsungkan sesuai dengan aturan-aturan dari satu badan arbitrase tertentu. Jika pihak termohon menolak mengangkat arbiter maka ketentuan itulah yang akan misalnya. Nah ini maksudnya gini teman-teman. Pengangkatan arbiter itu kan diserahkan pada pihak. Itu hukum acaranya arbitrase ya. Tetapi ketika para pihak itu tetap salah satunya menolak dan tidak sepakat akan arbiter itu, karena hakikatnya sudah diawali dengan perjanjian arbitrase, maka ketika para pihak salah satu menolak, maka sudah ditolak aja semuanya. Nanti penunjukan arbiter diserahkan kepada lembaga yang menyelesaikan arbitrase ya. Badan arbitrase itu akan mengangkat secara ex officio. Itu ya, teman-teman ya. Jumlah arbiter yang mengajukan dapat tunggal satu arbiter atau majelis 3 arbiter. Dalam hal para pihak sepakat bahwa sengketa yang timbul diperiksa dan diputus arbiter tunggal, para pihak wajib mencapai suatu kesepakatan tentang arbiter tunggal pasal 14. Jadi arbiter itu terserah para pihak, mau hakimnya sendiri atau hakimnya 3 seperti pengadilan pada umumnya, terserah, diserahkan para pihak. Jadi kalau di arbitrase itu hakimnya namanya arbiter teman-teman ya. Kalau di pengadilan namanya hakim. Itu bedanya situ ya. Itu hanya penyebutan saja ya. Untuk menyelesaikan dengan majelis arbiter, para pihak menunjuk 2 orang arbiter yang diberi kewenangan untuk menunjuk arbiter ketiga. Nah, ini teori sudah. Ayo turun. Nah ini juga teori teman-teman ya.
hak ingkar. Nah, ini sama. Hak ingkar ini maksudnya untuk arbiter. Jadi terhadap arbiter diajak hak ingkar apabila terdapat cukup alasan bukti otentik yang menunjukkan keraguan bahwa arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan berpihak dalam mengambil keputusan. Jadi harus ini ya, benar-benar jeli ya, jangan sampai salah satu pihak ini arbiter yang ditunjuk ternyata membela salah satu pihak. Itu ya, teori. Ayo. Putusan arbitrase, ya ini teori juga. Beberapa alasan pembatalan, nah ini. Beberapa alasan dalam pembatalan putusan arbitrase. Ini pasal 70 ya. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu. Artinya apa? Bukti-bukti yang dilampirkan itu ternyata diduga atau patut diduga ada satu kepalsuan. Setelah diteliti secara sesama dan proses pembuktian itu dibuktikan secara menurut aturan hukum yang berlaku ya, ternyata dinyatakan palsu. Setelah putusan diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan. Putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Jadi, putusan arbitrase itu bisa dibatalkan sepanjang 3 item ini, salah satunya terpenuhi. Tidak harus semuanya. Salah satu terpenuhi, cuma ini, enggak, bawa dikit tadi. Nah, kecilkan sedikit, coba sedikit. Ya, bawah sedikit. Enggak di bawah. Nah, ini ya. Jadi dasarnya pasal 70 teman-temannya, putusan arbitrase itu apa bisa dibatalkan? Bisa, sepanjang salah satu ini terpenuhi. Adanya suatu kepalsuan akan bukti yang diberikan pada waktu proses pemeriksaan. Ya, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan. Ya, salah satu pihak lawan itu apa? Ternyata disembunyikan. Ada salah satu pihak yang curang, gitu ya. Ada salah satu pihak yang curang dalam proses pembuktian itu sehingga disembunyikan itu. Padahal dengan bukti itu bisa saja para pihak itu saling diuntungkan atau diuntungkan salah satu pihak, tetapi disembunyikan oleh pihak salah satu pihak, nggak tahu entah itu lawan atau itu perlawan gitu ya. Ya, betul. Tapi beda kalau novum itu belum pernah diajukan di peradilan. Tapi ini sebenarnya sudah diajukan tapi disembunyikan dalam proses pemeriksaan. Itu ya. Putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Jadi memberi satu kesaksian palsu misalkan. Jadi tipu muslihat atau menyiasati bukti dan sebagainya itu. Jadi putusan dapat dibatalkan sepanjang salah satu dari 3 item ini terpenuhi. Salah satu. Ayo. Terus. Proses pembatalan teori saja ya, ini bisa dipelajari. Terus ringkasan hukum acara, nah ini ya. Terus ini sama juga tadi saya jelaskan. Terus hukum acara, terus nanti di sesi kedua. Terus ya terus. Nah, sudah saya jelaskan ini. Terus. Nah, terus. Nah, ini pembatalan penjelasan pasal 70 ini oleh MK dasar hukumnya ini teman-teman ya. Ini juga bisa dipelajari. Saya jelaskan garis besarnya tadi di atas. Nah, terus. Ya. Terus. Sampai terakhir terus. Ya selesai terus. Coba. Nah, selesai. Wah, terus durian teman-teman ya. Selesai ternyata. Ya, coba duriannya apa itu? Percaya diri adalah pakaian terbaik. Ya, saatnya makan durian supaya suasana hati lebih baik. Itu ya. Kalau stres makan durian bagi yang suka ya. Itu ya. Kalau nggak suka ya jangan. Nanti muntah nanti. Ini materi 1 sudah selesai teman-teman ya. Ini yang saya jelaskan hanya teori-teori dulu ya. Pengenalan arbitrase dan APS. Sekarang hukum acaranya.
Ya. Ya. Sedikit lagi, saya jelaskan cuma 10 menit aja supaya waktunya nanti ini habis baru kita ya. Ayo. Hukum acara arbitrase ya. Sebenarnya tadi sudah saya singgung di awal. Hukum acara arbitrase dan APS ini. Cuman ini hanya teori-teori sebentar aja. Yuk. Ya, pengertian arbitrase sudah ya tadi ya. APS juga sudah. Surat kuasa ya. Sesuai dengan, jadi di dalam melakukan suatu perbuatan hukum kaitannya dengan kasus apapun teman-teman ya, baik itu peradilan di tingkat lingkungan Mahkamah Agung, MK maupun di arbitrase sendiri harus ada surat kuasa selaku advokat. Penting itu ya. Jadi surat kuasa ini kekhususannya itu sebagaimana diatur dalam SEMA 6 tahun 94 tentang surat kuasa khusus ya. Jadi kekhususan ini dibuat sesuai dengan masalah yang ditangani, dihadapi, yaitu kaitannya dengan arbitrase misalnya. Jadi itu harus ada choice of law-nya dan choice of forum-nya itu harus disebutkan dalam surat kuasa misalkan seperti itu ya. Harus mewakili kepentingan ini di mana, harus jelas. Dasarnya apa? SEMA 6 tahun 94. Jadi meskipun ini penyelesaian perkara ini di luar pengadilan, tetapi dalam proses pelaksanaan melakukan hukum acara perdata, itu yang dipegang. Hukum acara perdata tetap dipegang dalam penyelesaian perkara arbitrase. Meskipun hukum acara sendiri juga diatur secara tegas dalam Undang-Undang Arbitrase. Itu hanya sebatas rambu saja. Tapi pelaksanaan acaranya tetap pakai hukum acara perdata. Itu teman-teman ya. Bahasa sudah. Pendaftaran gugatan. Nah, ini ilustrasi contoh ya. Sebagai awal pemohon dapat mengajukan pendaftaran permohonan arbitrase mulai kepada sekretariat lembaga arbitrase para pihak. Nah, maksudnya itu pemohon terserah mau daftar kemana sesuai dengan kesepakatan yang disepakati. Misalkan di Bani ya ke Bani. Itu contoh sederhana teman-teman ya. Misalkan nanti terjadi konflik ternyata di Belanda sana ya itu Belanda kita. Ini hanya ilustrasi contoh saja ya. Nah, ini proses beracara arbitrase, ini juga teori. Lanjut. Ya, terus bisa dipelajari teman-teman ya nanti ya. Nah, penunjukan pencalonan arbiter. Sudah saya jelaskan tadi ya, arbitrase, penunjukan pencalonan ya. Sudah. Lanjut. Kriteria arbiter, ini teori juga ya, kriterianya sudah ada ya dalam pasal 12. Nah, ingkar juga sudah. Pembuktian pemberitahuan kepada pihak lawan. Nah, sama ya seperti proses pendaftaran pengadilan pada umumnya ya, setelah didaftarkan pasti para pihak akan diberitahu oleh lembaga yang mewadahi ya, yang didaftarkan kemana itu para pihak akan diberitahu. Misalkan kalau di Bani ya, Bani akan memberitahu kepada para pihak. Ini contoh teman-teman ya. Ayo, jawaban lawan dan apa itu? Penunjukan arbiter. Nah, sama saya jelaskan tadi ya. Jadi para pihak itu punya hak untuk jawab-menjawab. Jadi yang dipakai itu hukum acara perdata, punya hak untuk jawab-menjawab. Ya. Dan penunjukan arbiter juga diserahkan para pihak. Beda dengan kasus di pengadilan. Ini penunjukan diserahkan para pihak. Mau hakim satu, mau arbiternya satu, arbiternya tiga, terserah para pihak. Itu ya. Penunjukan dan biaya arbiter. Ini contoh ya, termohon dapat atau pemohon dapat menunjuk arbiter paling lambat 14 hari. Ya, ini teori juga saya jelaskan tadi ya. Ini bahan ini hanya ilustrasi teman-teman ya. Ilustrasi ya sekali lagi ya. Nanti bisa didaftarkan sesuai dengan kesepakatan para pihak. Itu ya. Yuk, lanjut. Ya, lanjut. Acara mediasi. Pengertian mediasi sudah saya jelaskan tadi. Jadi intinya penyelesaian ini dibantu oleh pihak ketiga, mediator yang netral dan tidak memihak. Ya, dan itu harus apa? Rambu-rambunya harus memakai peraturan apa? Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Itu rambu-rambunya. Itu ya. Ya, terus replik. Nah, ini. Replik ini adalah jawaban dari pemohon. Jadi dalam arbitrase ini pihak penggugat dan tergugat ini bukan seperti di pengadilan. Kalau pengadilan ini kan penggugat, itu yang mengajukan.
Pihak yang digugat tergugat. Kalau di arbitrase ini pemohon dan termohon. Sama saja, cuman beda penyebutan saja. Gitu ya. Di replik itu miliknya pemohon, duplik miliknya termohon. Jadi replik ini adalah ini merupakan hak pada penggugat ya, dalam hal ini pemohon untuk menanggapi jawaban yang diajukan oleh tergugat atau termohon. Itu ya. Jadi caranya adalah hitung batas waktu untuk merespon. Evaluasi opsi, siapkan respon. Ya, siapkan respon. Respon ini termasuk pernyataan singkat dan jelas yang mengakui atau menyangkal tuduhan tertentu. Ajukan respon ke pengadilan, maksudnya ke forum ya, teman-teman ya. Berikan salinan respon kepada penggugat. Ini selaku advokat maksudnya ya. Jadi berikan salinan respon kepada penggugat, maksudnya penggugat itu pemohon. Setelah itu ketahui apa yang diharapkan selanjutnya. Jadi pemohon ini nanti bisa menyampaikan ke advokatnya, oh saya minta ini, disampaikan seperti itu. Dengan adanya apa? Dengan adanya replik yang kalian buat. Gitu ya. Sampaikan dulu kepada pemohonnya atau penggugatnya. Kalau di arbitrase atau pemohon, apapun itu, sampaikan dulu ke klien, intinya gitu ya. Dan setelah dibaca, maka klien akan tahu maksudnya. Oh ini saya mohon seperti ini. Ketahui apa yang diharapkan selanjutnya. Itu maksudnya seperti itu. Ya. Duplik ini miliknya tergugat atau termohon. Di S1 sudah dipelajari ya hukum acara perdata teman-teman ya. Daya ya. Pembuktian ya. Untuk proses pembuktian majelis arbiter dapat mendengar keterangan saksi atau ahli yang pelaksananya merujuk pada ya HR dan RBG. Ini tetap ya hukum acaranya tetap pakai ini teman-teman ya. Majelis arbiter juga berwenang mengadakan pertemuan yang jika perlu di satu tempat di luar tempat arbitrasi dilaksanakan melalui melakukan pemeriksaan setempat atas barang yang dipersengketakan atau hal lain yang berhubungan dengan sengketa sama. Jadi ketika ada pemeriksaan setempat pun arbiter bisa langsung ke lokasi sama dengan pengadilan negeri ya. Kalau ada sengketa tanah apa dan sebagainya bisa langsung ke objek yang dituju, yang disengketakan. Itu namanya pemeriksaan setempat. Itu ya. Ya, sama. Kesimpulan, nah ini kesimpulan ini adalah akhir daripada semua persidangan. Maka tahapnya adalah kesimpulan, teman-teman ya. Kesimpulan ini baik pihak pemohon maupun termohon bisa membuat kesimpulan. Setelah itu diserahkan kepada arbiter atau majelis arbiternya. Itu ya. Putusan akhir bersifat final and binding. Itulah arbitrase. Putusannya bersifat akhir dalam waktu paling lama 30 hari sejak ditutupnya persidangan. Majelis arbiter wajib menetapkan putusan akhir. Putusan akhir teman-teman ya. Ketentuan jangka waktu ini dapat diperpanjang secukupnya atas pertimbangan majelis arbiter. Selain putusan akhir, majelis arbiter juga berwenang menetapkan putusan pendahuluan, sela atau putusan parsial. Jadi hakikatnya sama dengan pengadilan, gitu ya. Cuman kita durasinya ini yang waktunya yang singkat, sehingga ini yang lebih efektif dan disukai para pembisnis. Itu teman-teman ya. Dan keleluasaan itu diberikan para pihak, sehingga para pihak itu leluasa untuk mengatur segala macamnya. Ya. Pendaftaran putusan di pengadilan negeri. Pendaftaran putusan di pengadilan negeri ini adalah pasal 59 ayat 1 dasarnya ya. Tentunya ketentuan pasal 4 dan pasal 5 tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketentuan umum. Pasal 6 ayat 2. 62 ayat 2. Nah, maksudnya adalah ini ya, nah ini saya jelaskan. Dalam waktu paling lama 30 hari ya, sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli ya, ini maksudnya dalam waktu paling lama 30 hari setelah putusan diucapkan, itu wajib didaftarkan ke pengadilan negeri. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan eksekuatur. Apa itu eksekuatur, teman-teman? Untuk mendapatkan apa? Eksekusi, kekuatan eksekusi. Apa konsekuensinya setelah 30 hari nggak didaftar, Pak? Konsekuensinya adalah putusan arbitrasi itu tidak mempunyai kekuatan hukum, tidak bisa dieksekusi. Nah, setelah 30 hari nggak didaftarkan atau advokatnya lalai dan sebagainya, wah itu kalau menjadi rugi besar, bisa advokatnya dituntut oleh kliennya. Makanya hati-hati teman-teman. Ya. Jadi perkara arbitrase ini biasanya perkara yang sangat besar, kaitannya dengan finansial yang besar.
Nggak mungkin kalau nggak perkara besar diarbitrasekan. Biasanya seperti itu. Itu ya. Makanya setelah ada putusan arbitrase, paling lama 30 hari wajib didaftar di pengadilan negeri. Pengadilan negeri mana itu? Pengadilan negeri tempat termohon, bukan pemohon. Termohon, teman-teman ya. Tergugat lah istilahnya kalau di pengadilan umum, peradilan umum pengadilan negeri ya. Jadi didaftarkan di pengadilan negeri setempat. Setempat itu maksudnya di tempat termohon ya. Untuk mempunyai eksekuatur, kekuatan eksekusi. Kalau nggak didaftar dalam waktu 30 hari, menyebabkan putusan itu tidak dapat dilakukan eksekusi. Yang rugi siapa? Ya pemohon. Ya dituntut siapa kalau nggak didaftarkan? Ya pengacaranya kalau lalai. Itu ya. Kali kaitannya dengan uang besar, nilai yang besar. Makanya hati-hati ya, teman-teman harus jeli ya. Kalau jadi advokat, nangani perkara apapun itu harus jeli, jangan meremehkan. Itu ya, bahaya nanti teman-teman. Ya, turun. Ya, sama. Saya jelaskan. Ya, sudah. Putusan, wah, sudah ini. Obat nggak punya duit, talangin. Wah, repot ini. Saya bawa lagi. Nah, berhentilah mencari orang yang sempurna. Cukup cari orang yang punya uang, mobil, dan rumah. Manusia boleh berencana, tapi saldo juga yang menentukan. Makanya kita harus semangat teman-teman ya. Menjalani hidup ini harus semangat. Pantang menyerah. Ya, kalau nggak punya uang ya ini aja. Talangin ya, beli talangin ya. Baik, ini penjelasan dari saya singkat, sederhana teman-teman ya, supaya mudah dipahami. Jadi saya menjelaskan dengan cara-cara yang sederhana, itu teman-teman, nggak terlalu ribet. Bagi saya itu nggak ribet penjelasannya. Sekarang sesi tanya jawab ya. Baik, saya serahkan ke moderator. Silakan. Baik, kepada para peserta yang ingin bertanya, boleh mengangkat tangan. Ya, Bapak dulu. Terima kasih Bapak, mohon izin saya atas nama Michael. Mohon maaf ada pertanyaannya ada 4 Pak, tapi singkat-singkat saja. Yang pertama, bisakah melakukan, maksudnya menggunakan jalur non litigasi itu, tapi pihak yang berkonflik ya belum bersengketa itu nantinya itu rencana antara swasta dengan negara Pak? Itu memungkinkan tidak? Dalam case contoh kan tadi ada lingkupnya perniagaan, perbankan dan lain-lain. Itu elemen dalam itu, tapi yang berhadapan itu antara swasta dengan negara. Mungkin for instance tuh kayak pajak reklame tiba-tiba ada perubahan tertentu, itu kan menimbulkan saldo yang minus gitu ya Pak. Memungkinkankah dengan jalur non litigasi begitu Pak? Iya. Iya Pak. Iya. Iya Pak, terima kasih sebelumnya. Iya. 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 Non litigasinya Pak. Dengan antara swasta dengan negara Pak. Negara misalkan ya. Misalkan contohnya kayak penerapan pajak reklame yang dianggap tidak sesuai gitu Pak. Dibawa ke jalur non litigasi. Terima kasih Pak. Jadi itu ya teman-teman, dari penjelasan saya kembalikan dulu ke teman-teman. Ada nggak bisa jawab pertanyaannya Mas Michael? Ya silakan. Ya nama? Ya Pak Robert, ya gimana? Bisa? Dasarnya alasan hukumnya apa? Menurut saya semua pihak boleh mempunyai kesempatan yang sama untuk menempuh jalur non litigasi. Ya, jawabannya bagus. Apa namanya? Robert ya. Teman-teman. Itu ya. Jadi setiap perkara, entah itu antara swasta maupun negara, kalau sama-sama punya itikat baik untuk menyelesaikan, ya silakan melakukan dengan cara-cara non litigasi, karena itulah cara yang
paling terbaik untuk menyelesaikan perkara karena nggak ada yang diuntungkan, nggak ada yang dirugikan. Sama-sama untung, win-win solusi itu bisa tercapai. Akan tetapi ketika itu cara-cara non litigasi sudah dengan sangat keras diupayakan dan tetap tidak ada titik temu, maka kembali lagi ke para pihak, Mas Michael ya, mau dibawa kemana perkara ini? Apalagi ini kaitannya dengan reklame yang notabene mainis merugikan si swasta. Nah, ketika itu tidak ada perjanjian arbitrase di dalamnya, maka terserah antara si A dan si B. Kalau si A dan si B tetap ngotot, ya sudah jangan di pengadilan. Pak, si A ini swasta, saya ingin menyelesaikan secara musyawarah saja Pak. Gimana Pak ini? Ya, kalau sepanjang itu sepakati para pihak, silakan. Kalau enggak, ya sudah berarti pihak A yang merasa dirugikan akan menempuh jalur hukum atas kerugiannya. Misalkan tiba-tiba pajaknya dinaikkan dan segala macam kan bisa. Itu seperti yang kasus dialami apa ya ini ya? Pedangdut itu loh apa? Yang pajak itu siapa namanya? Iya, pajak Iya. yang pariwisata naik. Iya, ya, ini dari pajak itu apa? Pajak apa? Hiburan itu ya. Nah, itu kan merugikan dia. Akhirnya sekarang sampai ke uji material ke MK sana. Itu kan dirugikan. Nah itu, karena nggak ada kesepakatan. Dia sudah negosiasi dengan alot. Negosiasi dengan maksimal, dengan keras untuk mendapatkan solusi terbaik. Tetapi kan harapannya bertepuk sebelah tangan. Akhirnya si siapa tadi Inul ya tidak terima, tetap dengan Inul ini dengan terobosannya mengajukan uji material ke MK dan ini yang diharapkan oleh seluruh pengusaha hiburan. Dengan adanya Inul ini berharap kalau ini tembus berarti yang lainnya bisa ikut ringan. Gitu Michael ya. Itu jawabannya. Itu yang pertama. Ada lagi yang Terima kasih ya. Pak. Izin lanjut. Setelah ada putusan arbiter Pak, dalam kondisi kan dua pihak yang sedang bersengketa ini sudah mendapatkan putusan arbiter. Ternyata putusan arbiter kan final and binding tadi Pak. Tapi sebetulnya ada pihak yang tidak puas Pak dengan itu. Karena mereka pakai jurus terakhir, karena sudah pada putusan arbiter dibawa ke litigasi. Bolehkah tidak Pak? Ya. Ada yang bisa menjawab? Ya, Pak siapa? Pak Robert. Silakan. Menurut saya selain masuk dokumen jika ada kejujuran, selain itu tidak bisa diupayakan banding lagi. Selain cuma itu aja untuk pembatalan. Jadi nggak bisa dibawa ke ranah PN lagi selain ada pendaftaran. Jadi artinya selain dari teori yang saya jelaskan, meskipun salah satu yang tetap tidak terima dengan putusan itu dan dibawa jalur verifikasi, pasti terima oleh pengadilan dan pengadilan itu asasnya tidak boleh menolak. Tetapi ditolak ketika nanti dalam proses pemeriksaan, Pak Hakim, ini loh ada putusan arbitrase, ini kan sudah dimenangkan salah satu pihak, ini sudah banyak yang lain di Hakim. Itu jangan diterima ini secara eksepsional oleh pihak akhirnya oh iya ini benar ya ada bukan arbitrase dan final dia tidak sesuai dengan kriteria yang dijelaskan dalam pasal 70 sehingga secara ex officio hakim akan menolak. Ya, jawabannya adalah pasti Ditolak. Siap. Sia-sia. Karena itulah kelebihan arbitrase Binding tadi. Siap. Siapa? Ya, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Robert ya. Pak sedikit Pak. Terkait ada BAMI, IECT, PMN dan lain-lain itu, bolehkah memilih lebih dari satu wadah Pak untuk menyelesaikan APS ini Pak? Menyelesaikan sengketa? Tidak boleh ya harus. Siapa? Oke. Untuk menjadi mediator dan arbiter itu bagaimana caranya Pak? Terima kasih Pak.
Menurut Mas Michael nanti setelah jadi advokat ini mau melamar jadi Selanjutnya tadi Pak Robert mau nanya ya. Silakan Pak. Perkenalkan saya Robert, Pak. Mohon izin untuk bertanya. Tadi oleh Bapak dijelaskan adanya pendaftaran putusan ke pengadilan negeri dari putusan arbitrase itu Pak ya. Paling lama 30 hari supaya menemukan supaya tujuannya adalah mendapat kekuatan eksekusi begitu. Tadi juga dijelaskan bahwa di pengadilan negeri mana gitu, dijelaskan di termohon atau tergugat gitu ya. Nah, yang saya mau tanyakan adalah termohon atau tergugat ini kan bisa jadi beda KTP sama domisili, Pak. Nah, yang saya mau tanyakan itu sebenarnya di KTP sesuai KTP-nya termohon atau domisilinya, Pak. Terima kasih. ini tidak berlaku hanya di arbitrase teman-teman ya, mungkin secara umum. Jadi sebenarnya berlaku kata putusan arbitrase final and binding maka tetap tadi ya ya. Atas di mana itu? Di tempat termohon. Tempat termohon tidak. Bukan sesuai tinggal berarti menetap di mana dia menetap atau di mana barang yang bersengketa itu akan termohonnya misalnya beberapa yang ternyata barang yang disengketakan itu ada kita nggak Malaysia kan punya pengadu terdaftarkan di mana di sana manusia lalu apa ya lalu yang sudah dibuka sederhananya saja termohon ada di Surabaya ternyata barangnya ada di Jakarta ini adalah salah satu artinya pilihan didaftarkan di tempat termohon tempat tinggal itu yang pertama itu evidence dan ini ketika ini ternyata untuk dalam proses pelaksanaan ternyata yang lebih mudah itu adalah berada di tempat barang berada maka supaya lebih mudah jangkau biayanya lebih murah. Dan ini sebenarnya bukan hanya arbitrase teman-teman ya. Konteks pengadilan pada umumnya juga seperti kalian menggugat tergugat misalkan ini Satu lagi mungkin. Oke, mohon maaf. Bagaimana jika misalkan ada pihak-pihak yang sudah membuat sebuah perjanjian dan di dalam perjanjian itu sudah tertera di belakang bahwa jika sampai terjadi sengketa maka akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Surabaya, misalkan begitu Pak. Nah setelah perjanjian itu jadi barulah mereka itu berpikir, oh iya ya enaknya di arbitrase sebenarnya ya kalau nanti ini terjadi masalah. Nah pertanyaan saya adalah jika benar-benar terjadi masalah dan perjanjian itu belum diperbarui, gitu, belum ada, lalu masalah sudah terjadi, terus para pihak ini memilih di arbitrase, gitu.
Apakah itu masih diperbolehkan, sedangkan di perjanjian itu sudah tertera bahwa akan diselesaikan di pengadilan negeri. Dan bagaimana langkah-langkahnya kalau memang diperbolehkan? Terima kasih, Pak. Parsial saja, Pak. Perubahan parsial terhadap perjanjian. Itu harus tetap boleh, tetap ini harus dicoret. Siapa yang nyoret? Notaris. Imitasi, silakan. Tapi untuk daripada nanti acara hukum yang baru, saran saya terbaik adalah cabut. Dan jangan itu terlalu panjang. Cabut ini
rumus lagi. Sudah. Sepakatnya adalah kita bikin solusi. Baik, terima kasih Pak Robert pertanyaannya. Lanjut ke Bapak. Mohon izin Pak, perkenalkan nama saya Iswantoro. Sebenarnya pertanyaan saya ada sebagian kecil yang sudah terjawab di situ Pak. Cuman karena sudah terlanjur angkat tangan, tetap saya sampaikan. Ada salah satu penyampaian Bapak itu yang menarik perhatian saya. Karena persepsi awal saya bahwasannya semua sengketa itu bisa masuk ke pengadilan. Namun yang Bapak sampaikan bahwasannya penyelesaian dengan cara arbitrase itu adalah penyampaian yang tidak dapat dilakukan secara litigasi. Lah, yang jadi pertanyaan, sebab terjadinya hal tersebut, apakah karena ada potensi adverse impact atau dampak buruk, ataukah jenis sengketanya, atau mungkin ada klausul khusus terkait masalah sengketa? Itu yang tidak saya pahami. Kemudian mohon disertakan contoh. Itu aja Pak, terima kasih.
arbitrase. Ya, maka ini harus saya bawa ke forum arbitrase. Dan disitulah proses litigasi itu akan terhenti secara eksepsional oleh pihak lawan. Dan hakim secara ex officio akan menolak itu karena adanya perjanjian arbitrase. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah nanti ada Pak Iswoyo? Izin Pak Iswoyo, apa nanti yang kedua pertanyaannya? Ya, apakah ada sengketa tertentu yang bisa masuk ke litigasi sepanjang itu perjanjian arbitrase dibuat klausulnya sudah jelas di situ? Enggak bisa. Ada dibawa ke litigasi. Itu Pak. Itu jawabannya karena ini bersifat absolut. Ya, ingat ya, kewenangan ada dua ya, absolut dan ya, kompetensi absolut dan relatif. Ini sudah relatif, ini sudah absolut Pak, kewenangan forum arbitrase. Tidak ada tawar-menawar lagi. Absolut. Tidak ada tawar-menawar. Jadi tidak ada timbul benih-benih kasus lagi yang bisa disengketakan di litigasi. Tidak ada. Itu jawabannya Pak. Gimana? Apa sudah cukup mewakili atau masih kurang Pak Iswoyo? Sudah ya? Itu ya teman-teman. Ya silakan nama Pak Iriana. Ya silakan. Silakan. Selamat pagi Dr. Hari, saya Liliana. Menyambung dari pertanyaannya Pak Is, saya mau bertanya begini, saya bekerja di bidang jual beli properti Pak, kebanyakan di developer. Nah, rata-rata yang saya cermati di dalam surat pesanan pembelian unit, misal mau rumah atau apartemen, itu pasti ada klausul tertera jika terjadi ini akan diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional. Ada klausul itu. Dan itu harus, karena pada saat pembelian berarti dari calon pembeli itu harus istilahnya tanda tangan tersebut. Nah, dan beberapa kasus terjadi itu ternyata ada developer-developer itu yang tidak dapat menyelesaikan kewajibannya Bapak. Dan lah, apakah sebenarnya klausul itu boleh dicantumkan oleh developer secara hukum itu apakah boleh, dan juga dari sisi perlindungan konsumennya sebagai pembeli itu apakah tidak bertentangan? Karena kalau menurut penjelasan Bapak tidak dapat dilitigasikan. Sedangkan pihak yang dirugikan kalau dari pembelian unit itu kan rata-rata dari pembeli Pak. Karena uang sudah masuk tetapi kewajiban haknya dia sebagai pembeli tidak dapat dipenuhi begitu. Dan juga ada kasus yang juga saya dengar memang terjadi kenyataan tuh begini, bukan di Surabaya, di Jakarta itu ada beli pembayaran melalui KPA. Ternyata dari pihaknya developer ini tidak dapat menyelesaikan kewajiban serah terimanya Pak. Sedangkan untuk pembayaran ke bank itu tetap harus dilaksanakan. Karena jika dia ingkar tidak membayar ke bank, dia akan kena blacklist. Karena itu kan dia juga pengusaha, jadi dia tetap harus bayar ke bank, tetapi dia tidak dapat menikmati hasil pembeliannya itulah. Apakah itu istilahnya celahnya itu apakah diperbolehkan sebenarnya dari sisi developer itu mengharuskan klausul itu ada di surat pemesanan? Karena kan kalau banyak terjadi itu yang dirugikan dari konsumennya. Terima kasih, Dokter. Saya contohkan langsung saja teman-teman ya. Jadi ini tadi satu poin saja yang saya tangkap, KPA saja ya, kredit pemilikan apartemen, si A, si B. KPA ya. Ini ada perjanjian. Kalau
konflik terjadi diselesaikan di arbitrase nasional ya. Nasional, anggaplah ini contoh saja, Hani anggaplah Hani, Bami silahkan, itu kan nasional ya kan. Setelah jatuh tempo berapa misalkan, anggaplah 2 tahun harus selesai. Serah terima itu ya. Ternyata tidak serah terima. Ya. KPA 2 tahun janji selesai. Setelah 2 tahun ternyata tidak selesai. Si A merasa rugi. Pertanyaannya, apakah boleh Pak itu dari awal disodorkan perjanjian arbitrase? Bagaimana kaitannya dengan perlindungan konsumen? Ingat, konsumen ini ibarat kata kalau istilahnya adalah raja teman-temannya, tapi juga bukan segala-galanya. Memang semua ini kita dihadapkan pada posisi yang dimana kita tidak bisa melakukan bargaining. Contoh, kredit pemilikan rumah, kredit apartemen, apapun itulah, kredit mobil, kredit sepeda motor, kita dihadapkan pada posisi yang tidak mempunyai bargaining. Ingat, perjanjian ini tetap melekat 1338. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Ya, jelas. Perjanjian sebagai undang-undang sudah jelas, undang-undangnya ada. Perjanjian apa yang kedua? Harus tidak dapat ditarik oleh para pihak yang membuatnya, gitu ya, kecuali para pihak sepakat. Harus dilaksanakan dengan itikat baik. Pertanyaannya adalah, apakah si B telah beritikat baik dalam proses jual beli KPA tersebut? Misalkan itikat baiknya gini, dari awal ini 2 tahun harus selesai. Ternyata 2 tahun nggak selesai, jelas itu wan prestasi. Oh, sah-sah saja wan prestasi. Maksudnya itikat baiknya itu adalah apakah di dalam unit apartemen itu yang dibangun secara vertikal itu terjadi masalah atau tidak. Itu selidiki dulu. Kalau terjadi masalah, ya berarti tidak ada itikat baik. Sejak awal sudah tidak beritikat baik. Itu. Yang kedua, kalau wan prestasi ini adalah sifat yang umum. Sehingga ketika kita ngomong perjanjian ini harus diarbitrasekan, ya memang harus diarbitrasekan. Itu solusinya karena ini sudah menjadi undang-undang para pihak. Ya, undang-undang para pihak. Tetapi apakah Pak ini bisa nanti apa namanya disidangkan atau disidangkan ke pengadilan lain gitu ya? Ya, apakah bisa? Tergantung dari muatan materi pokok yang ada dalam arbitrasenya itu, perjanjiannya. Permasalahannya, apakah kita diberi perjanjian itu atau tidak? Kan gitu. Rata-rata. Tapi tidak pernah diberikan perjanjian, tidak pernah. Berupa surat pesanan. Nah, berupa surat pesanan ya. Berarti ini untuk memancing itu sah-sah saja dibawa ke litigasi untuk memunculkan perjanjian itu. Karena apa? Karena namanya perjanjian litigasi itu kan perjanjian arbitrasi kan harus jelas. Klausul bagaimana tata cara penyelesaiannya itu harus konkret di dalamnya. Ketika itu hanya 1 lembar dan sebagainya itu juga bisa disangkal. Masih ada celah untuk dibawa ke litigasi. Gugat apa? Digugat wan prestasi di sana. Jadi tidak bisa namanya litigasi itu hanya selembar, ya ada litigasi ya sah-sah saja. Silakan. Tetapi ketika perjanjian itu tidak bisa dilaksanakan dengan etiket baik, arbitrase itu tidak dituangkan secara sempurna di dalamnya, lari ke sini. Karena ini akan diuji nanti di pengadilan. Perjanjian itu. Apakah itu masuk ranah arbitrase atau tidak? Ranah pengadilan nanti yang menguji kompetensi itu. Gitu ya.
Terus kaitannya bagaimana dengan perlindungan konsumen? Jadi kita dalam keadaan tidak punya bergening ketika berhadapan dengan kreditur, teman-teman ya. Kreditur dalam arti yang luas ya, yaitu bank, pembiayaan, gitu ya. Tidak punya bergening. Bagaimana Pak untuk mengantisipasi itu? Ini hanya sebatas wawasan aja, masukan ke teman-teman ya. Ketika teman-teman merasa dirugikan dengan adanya perjanjian baku, itu perjanjian baku namanya ya, kalau kita ngomong dalam perlindungan konsumen, apalagi ada klausul-klausul baku, itu kan sudah jelas melanggar apa? Undang-undang perlindungan konsumen. Tentunya kita nggak harus diam saja. Ketika kita nggak merasa nggak puas untuk itu, maka itu harus dilakukan pembatalan. Mengajukan pembatalan kemana? Ke pengadilan negeri. Di mana? Di mana tergugat berada. Tempat domisili tergugat. Misalkan contoh sederhana, si A kredit mobil dengan si B. Ya, si B ini adalah leasing, gitu ya. Nggak punya bergening kita, sudah. Kalau nggak tanda tangan ya nggak dikasih mobil, kan repot, bener nggak? Ya sudah tanda tangan. Setelah itu diambil, kita minta perjanjian kredit itu, kita minta, kita baca secara seksama. Setelah kita baca secara seksama ternyata bertentangan dengan nurani kita atau nggak cocok dengan harapan kita, ya sudah kita melakukan pembatalan itu di pengadilan. Tujuannya apa pembatalan? Perjanjian. Karena apa? Karena sampean ini tidak diberikan kesempatan sebagai haknya untuk mempelajari dan membaca perjanjian itu. Diberikan kesempatan nggak pada waktu kredit, nggak beri kesempatan. Ya sudah ini. Ya sudah ini. Saya baca dulu Pak, saya gini-gini. Nggak baca nggak tak asisin nanti sampean gitu. Benar nggak itu teman-teman? Nah itu kejadiannya. Ya. Jadi dibatalkan. Minta perjanjiannya dibatalkan. Itu nanti pengadilan yang akan menguji apakah itu patut dibatalkan atau tidak. Pak Ari, mohon maaf mengingatkan bahwa sesi pertama sudah selesai, Pak. Ya, disebutkan pula pelanggaran-pelanggarannya. Misalkan apa? Melanggar apa? Undang-undang perlindungan konsumen, kaitannya pasal berapa, apa, klausul baku dan sebagainya. Karena pada waktu itu saya tidak beri kesempatan membaca dan sebagainya. Jelaskan semua alasan-alasannya. Tentunya alasan yang mendasar adalah undang-undang yang poin pertama. Kalau alasan tidak dikasih untuk membaca dan sebagainya itu kan subjektif. Alasan objektif yang harus diterapkan di situ. Begitu ya, Bu Iriana ya. Baik teman-teman, karena ini waktu sudah berakhir, ya. Boleh, silakan. Boleh, semua langkah hukum itu dilakukan pidana atau perdata untuk mengetahui objek yang disengketakan ini menjadi masalah atau tidak, atau di belakangnya ada masalah atau tidak. Hanya untuk mengetahui itu aja, untuk memancing status daripada objek yang dipersengketakan tadi. Kalau itu ternyata nggak valid dan sebagainya, ya itu bisa pidana muncul, bisa perbuatan melawan hukumnya muncul. Artinya arbitrase akan kehilangan kewenangan untuk itu. Itu strategi teman-teman ya, strategi di lapangan ketika kalian jadi advokat. Itu ya, karena di sini kan sudah marak banyak developer bodong dan sebagainya kan gitu. Nggak taunya tanahnya orang. Benar ya? Banyak itu. Benar nggak itu teman-teman ya? Baik, nah itu masukan ya bagi saya teman-teman ya dari kalian. Baik, karena waktu berakhir, terima kasih. Saya akhiri, selamat siang ya. Siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemaparan materi dan sesi tanya jawab sudah selesai. Terima kasih kepada pemateri kita yang pertama, yakni Bapak Dr. Heri Wibisono SMH atas kesempatan dan waktunya yang telah hadir menyampaikan materi kepada peserta. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi dan diskusi lebih banyak lagi ya Pak. Dan saya juga berterima kasih atas atensi dan antusias dari peserta atas pertanyaan yang sangat menarik. Kepada peserta yang ingin bertanya, mungkin bisa dilakukan di luar forum bersama Pak Hari. Selanjutnya kita akan melanjutkan sesi 2. Tapi sebelum itu para peserta diperkenankan untuk keluar selama 15 menit untuk melakukan coffee break atau mungkin yang ingin ke toilet.
Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta dimohon untuk maju ke depan karena kita akan ada foto bersama dulu bersama dengan materi. Terima kasih.